dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil observasi kami pada UMKM Bakso Cinta Mas Gondrong. Presentasi kami kali ini akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama mengenai observasi dan pengumpulan data awal. Tahap keduanya yaitu mengenai hasil observasi, operasi pasar, dan tahap 3 yaitu tahap terakhir yaitu analisis operasi lanjutan beserta rekomendasi akhir. Setiap tahap akan dipresentasikan oleh presenter yang berbeda-beda. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan tahap 1 yang akan dilanjutkan oleh presenter pertama yaitu Saudari Desri Hamidah. Kepada Desri Hamidah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan tahap 1 dari proyek kami, yaitu observasi dan pengumpulan data awal pada UMKM Bakso Cinta Mas Gondrong. Aktivitas yang kami lakukan pada tahap ini meliputi kunjungan langsung ke usahanya, wawancara dengan pemilik, dokumentasi usaha, serta pengumpulan data produk dan proses operasi. Usaha ini merupakan UMKM kuliner yang telah berdiri sejak tahun 2016 dan telah beroperasi sekitar 9 tahun di Jambi. Usaha ini dijalankan oleh seorang diri oleh pemiliknya tanpa karyawan tambahan. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Menu utamanya yaitu bakso urat, bakso telur, dan mie ayam. Tanggal observasi kami yaitu tanggal 22 Juni 2026. Metode observasi yang kami gunakan yaitu kunjungan langsung ke usaha, wawancara dengan pemilik, dokumentasi usaha, dan pengumpulan data produk dan proses. Selanjutnya yaitu persediaan dan bahan baku. Bahan baku yaitu daging sapi, perharinya 7 kg, harganya per kilogram 135.000. Selanjutnya tepung tapioka, kebutuhan perharinya 1,5 kg, harga per kilogramnya yaitu 12.000. Selanjutnya bahan baku mie, kebutuhan perharinya 0,75 kg, harga per kilogramnya yaitu 15.000. Pola pembelian di sini yaitu belanja 3 kali per minggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Selanjutnya insight awal yaitu rentangan stok akhir pekan menjadi salah satu isu yang ditindaklanjuti pada tahap 3 melalui perhitungan reorder, poin, dan simulasi MRP mingguan. Selanjutnya yaitu kualitas produk dan data penjualan. Kualitas produk yaitu daging segar maksimalnya disimpan selama 2 hari. Pemilik mencicipi bakso pada setiap batch produksi. Keluhan pelanggan, tingkat kepedasan tidak konsisten. Di sini data penjualan Januari sampai Juni 2025. Total porsi yang terjual yaitu 17.800. Total omsetnya yaitu 320,4 juta. Harga jualnya yaitu 18.000 per porsi. Tren naik Januari sampai Mei, sedikit menurun di Juni. Ini terlambat yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Kendala utama dan solusi awal. Kendala utama yaitu 1. Dapur tidak efisien atau jalur memutar. Yang kedua, stok bahan baku tidak terencana. Yang ketiga, kualitas produk tidak konsisten. Yang keempat, pencatatan keuangan belum sistematis. Yang kelima, belum ada sistem pemesanan online. Selanjutnya, solusi awal yang akan diusulkan yaitu desain layout dapur atau jalurnya satu arah. Selanjutnya yaitu sistem reorder point dan EOQ. Selanjutnya SOP tertulis tanpa alat cetak bakso isi. Selanjutnya aplikasi keuangan UMKM yaitu buku kas atau buku warung. Selanjutnya yaitu daftar ke GoFood, GrabFood atau Shopee. Demikian pemaparan dari saya tahap 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap 2 dari analisis operasi dasar ini, yaitu strategi operasi, kapasitas layout, dan forecasting. Pertama yaitu analisis strategi operasi. Yang pertama ada cost atau biaya harian bahan bakunya itu sekitar 1.014.000. Gross marginnya sekitar 62,4%. Ini tuh targetnya kurang dari 40%. Jadi pencatatan biaya ini tuh belum merapi. Selanjutnya untuk delivery, untuk dine-in delivery itu kecepatan penyajian, jalur dapur memutar menjadi hambatan saat ramai. Selanjutnya ada quality, takaran bumbunya itu hanya berbasis filling, belum ada SOP. Pernah ada keluhan bakso terlalu keras. Selanjutnya ada flexibility,
sekitar 83,3%. Untuk hari ramai itu bisa melampaui kapasitas sekitar 111,1%. Selanjutnya ada analisis kapasitas omset. Kapasitas maksimum usaha ini tuh ada 800 kapasitas maksimum per hari. Untuk rata-ratanya sekitar 150. Selanjutnya kalau sedang ramai bisa mencapai 200. Kalau lagi sepi itu hanya mencapai angka 50. Untuk ideal capacity per harinya itu ada 30 dan utilisasi rata-rata sekitar 83,3%. Jadi untuk omset harian itu rata-ratanya sekitar 2.700.000. Untuk omset bulanannya estimasinya sekitar 70.200.000. Dan rutinitas hari ramai ini bisa menjadi overload sekitar 111,1% yang berpotensi meningkatkan omset bila kapasitas efektif dinaikkan. Ada analisis layout dan rekomendasi. Saat ini dapur itu berada di belakang, penyajian di tengah, dan area makan di depan yang bisa muat sampai 20 hingga 30 pelanggan. Kelebihan dari layoutnya itu dapur terpisah dari area makan, jadi kehigienisan bisa terjaga dan kasir memudahkan pengawasan juga untuk area makan. Kalau untuk kekurangan dari layout ini tuh jalurnya memutar karena meja sempit dan berdesakan saat ramai. Untuk rekomendasi yang disarankan atas layout ini tuh redesign jalur satu arah dari dapur menuju meja pelanggan, juga menghilangkan pergerakan memutar. Masih meningkatkan efisiensi layanan yaitu sekitar 15 hingga 20%. Selanjutnya ada forecasting penjualan dan rangkuman. Untuk forecasting penjualan dengan metode trend growth rate sekitar 3% per bulan. Basis data ini aktual dari Januari hingga Juni 2025 sekitar 320,4 juta. Ini ada forecast porsi dari Juli hingga Desember 2025 sekitar 21.321. Ini tuh meningkat 19,8% dari semester sebelumnya. Jadi forecast omset Juli hingga Desember 2025 itu sekitar 383.770.000 rupiah. Jadi rangkuman dari tahap 2 ini yang pertama, strategi operasi sudah cukup efektif, marginnya tinggi sekitar 62,4%. Kapasitas mendekati optimal, namun rawan overload saat akhir pekan. Layout dapur menjadi titik lemah dari usaha ini serta tren penjualan menunjukkan pertumbuhan yang positif dan stabil. Terima kasih, selanjutnya akan bertahap 3. Baik, terima kasih Hanansya. Selanjutnya saya Karina Angelika Putri akan melanjutkan tahap 3 yaitu recording point, MNP, scheduling, dan quality analysis. Yaitu perhitungan ekonomi order quantity yaitu kebutuhan tahunan sebesar 296 kg per tahun. Yang kedua biaya pesan 62.000 per pesanan. Yang ketiga biaya simpan 28.000 kg per tahun. Di order point 7 kg dikali 1 hari ditambah 7 kg sama dengan itu 14 kg. Kebutuhan harian normal 7 kg per hari. Safety stock itu 7 kg naik dari praktik sebelumnya 4 kg. Kebijakan maksimum 30 sampai 35 pesanan 3 per minggu, Senin sampai Rabu Jumat. Order quantity jauh lebih batas simpan aman daging segar. Kasih MRP mingguan, simulasi material, rekrutmen planning untuk memvalidasi kebijakan ROP dan safety stock. Yaitu hari Senin sampai Selasa permintaan 50 per hari, kebutuhan dagingnya 7 kg per hari. Rabu Jumat itu permintaan 150 per hari porsi, kebutuhan dagingnya 7 kg per hari. Sabtu Minggu 200 permintaan dan kebutuhan dagingnya itu 7 kg per hari. Pembelian Jumat itu 33 kg. Dengan pembelian lebih besar pada hari Jumat 33 kg untuk menutupi kebutuhan Jumat sampai Minggu, persediaan akhir pekan dapat dijaga tetap di titik aman 7 kg tanpa kehabisan stok. Berbeda dengan praktik saat ini yang rawan kehabisan bahan. Baik, selanjutnya scheduling produksi dan analisis kualitas, yaitu penjadwalan produksi dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Yang pertama itu giling daging sekitar 20 menitan, terus campur bumbu 20 menitan juga, cetak bakso itu
memakan waktu 40 menit, rebus 25 menit, kuah panas 15 menit. Cetakan manual 40 menit, pencetakan manual itu 40 menit, 33%, alum memutar 15 menit, dan value edit. Yang pertama yaitu metode dominan takaran cabai atau bumbu berbasis filling, belum ada SOP. Yang kedua yaitu material, variasi kepedasan cabai antara batch pembelian di pasar. Yang ketiga yaitu main sekunder, pemilik tunggal terburu-buru saja sibuk. Yang keempat, main sekunder, tidak ada alat takar dan uji rasa. Oke, baik, kesimpulan keseluruhannya. Yang pertama tahap 1, profil usaha dan kendala teridentifikasi. Tahap kedua, margin tinggi 62,4%, kapasitas 83,33%, tren naiknya 19,8%. Tahap 3, solusi kuantitatif EOQ atau EOP atau MRP, scheduling fishbone, sebesar 383.778.000, proyeksi omset Juli sampai Desember 2025. Baik, sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas kesalahan kata yang telah kami ucapkan. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cepatlah. Food atau seafood? Biasa